Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah, segala urusan kita diurai oleh Allah, kita diselamatkan dari musibah, penyakit, dan mara bahaya. Di setiap waktu dan tempat kita selalu dinaungi oleh rahmat serta anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun menjadi mudah di hadapan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua makom atau dua posisi seseorang menerima rezeki. Mungkin di lingkungan kita terdapat seseorang yang mungkin secara fisik, secara lahir, dia kurang begitu peduli dengan pekerjaan atau kurangnya ikhtiar lahir dalam mencari rezeki atau mencari materi. Namun kenyataannya dia selalu diberikan kecukupan, selalu memiliki uang, memiliki kehidupan yang layak, memiliki rumah, memiliki tanah, memiliki kendaraan, memiliki keluarga bahagia. Nah, di sisi lain, seseorang sukses dengan pekerjaannya. Mungkin dia seorang bisnismen, petani sukses, atau seorang pejabat eksekutif, sehingga memiliki gaji yang besar. Dengan pemasukan yang besar dan mencukupi, maka dia bisa menghidupi dia sendiri dan keluarganya dengan baik. Akhirnya, dua posisi ini sering dijadikan materi perdebatan di sebagian kalangan. Sebetulnya yang benar itu, apakah seseorang harus rajin bekerja atau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kesuksesan, atau cukup bertawakal atau cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diketahui teman-teman, memang adanya rezeki dari Allah, kesuksesan dari Allah, keberuntungan dari Allah, ini bisa kita raih dengan dua cara, yaitu pertama dengan jalur bumi, dengan perantara kita kerja, berikhtiar, atau usaha apapun lah, mencari pekerjaan. Dengan begitu kita mendapatkan rezeki. Tapi juga ada yang namanya menjemput rezeki melalui jalur langit, dengan cara memperbanyak berzikir, membersihkan jiwa dan pikiran sehingga hening. Dengan keheningan dan kebersihan jiwa, maka setiap kali dia menginginkan sesuatu, setiap kali muncul dalam benak hatinya, atau bahasa Jawa kerentek, tentang sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut wujud dan ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dari sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Misalkan Sayyidah Maryam atau Ibunda Isa alaihissalam. Sejak kecil hingga dewasa, beliau tidak pernah mengenal yang namanya pekerjaan atau mencari rezeki dengan cara ikhtiar lahir. Beliau sehari-hari hanya berada di mihrab. Mihrab itu mungkin semacam kamar kecil yang digunakan untuk beribadah. Sayyidah Maryam selalu menghabiskan waktu sehari-harinya di tempat itu atau di mihrab itu. Namun yang mengherankan, Sayyidah Maryam tidak pernah mengalami kekurangan materi. Bahkan ayah angkatnya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam sempat terheran-heran dengan keadaan atau fakta yang ada dalam diri Sayyidah Maryam. Ketika masuk ke kamar Sayyidah Maryam, ternyata banyak makan makanan yang aneh, banyak hidangan-hidangan yang aneh, dan didominasi oleh buah-buahan yang unik. Buah yang seharusnya ada di musim kemarau, ada di musim penghujan. Begitu juga sebaliknya, seharusnya buah berada di musim penghujan, ada di musim kemarau. Kemudian Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hadza?"
dari mana ini semua, wahai Maryam? Dan Sayyidah Maryam menjawab, hadza min 'indi rabbi, ini semua dari Tuhanku. Nah, ini sebagai fakta bahwa seseorang tanpa bekerja pun, tanpa berikhtiar lahir pun, dia bisa mendapatkan rezeki yang luar biasa. Namun di sisi lain, banyak di antara nabi, orang-orang solih, dan sahabat, dia mencapai kesuksesan dengan cara ikhtiar lahir. Misalkan Nabi Sulaiman alaihissalam, meskipun semua itu anugerah dari Allah, semua kekayaan dan kejayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman juga tidak lepas dari usaha lahir yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan diteruskan hingga di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga menjalani kehidupan normal sebagaimana yang dialami oleh masyarakat pada umumnya, ya bekerja, berdagang, mengembala kambing. Tapi setelah beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul, posisi ini dipindahkan ke tempat yang lain atau ke keluarga yang lain. Beliau lebih fokus ke dakwah. Namun sahabat-sahabat beliau juga memiliki fakta yang unik. Ada beberapa sahabat yang sama sekali tidak pernah memikirkan ikhtiar lahir, mencari rezeki atau mencari nafkah. Misalkan salah satu contoh adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau hampir menghabiskan waktunya di masjid di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bagian dari Ashabus Suffah, yaitu orang-orang yang berdomisili di masjid atau di serambi masjid, tidur di masjid, makan di masjid tanpa berpikir dari mana rezeki itu datang. Nah, ini fakta yang unik. Sedangkan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat Tolhah, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah pekerja keras sehingga mencapai kesuksesan yang sangat luar biasa. Dan hasil kesuksesan itu mereka gunakan untuk menghidupi keluarga dan berjuang untuk Islam dan untuk masyarakat secara umum. Bahkan sampai hari ini Sayyidina Utsman bin Affan memiliki tabungan, yaitu sebuah sumur yang beliau beli lalu beliau jariahkan untuk kemaslahatan umat, dan sampai hari ini dimanfaatkan oleh semua orang. Ini hasil dari karya, hasil dari usaha lahir. Nah, begitu juga di era tabi'in, kemudian dilanjutkan ke tabi'in. Misalkan salah satu dua fuqaha atau ahli fikih, diantaranya yaitu Imam Malik dan muridnya yaitu Imam Syafi'i, yang memiliki dua konsep rezeki yang berbeda. Imam Malik berkeyakinan bahwa rezeki seseorang sudah ditakar, sudah diukur, sehingga tidak perlu bersusah payah untuk berikhtiar lahir. Karena pada faktanya Imam Malik ini juga memiliki rezeki yang berkelimpahan, menengah ke atas, tidak pernah kekurangan. Sisi lain Imam Syafi'i, beliau juga ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, beliau harus bekerja, berdagang, atau usaha-usaha yang lain, misalkan di pertanian. Lalu sebetulnya yang benar seperti apa, teman-teman? Jadi perlu diketahui, di antara dua konsep ini, seseorang yang hanya menjemput rezeki melalui jalur langit, alias hanya berdoa, bertawakal, dan pasrah, ini dinamakan dengan makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang sepi dari ikhtiar. Dia tidak perlu ikhtiar, tidak perlu bekerja, namun rezeki datang dengan sendirinya. Sedangkan yang dilakukan oleh seseorang yang harus bekerja untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, dinamakan makom asbab. Antara makom tajrid dan makom asbab, sebetulnya tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan berarti orang yang tajrid, yang tidak bekerja, lalu memiliki rezeki melimpah, dia derajatnya lebih tinggi dari makom asbab, tidak. Atau sebaliknya, orang yang makom asbab, yang sukses dengan pekerjaannya, sukses dengan ikhtiarnya,
kemudian dia lebih tinggi posisinya dibandingkan yang makom tajrid, itu juga tidak dibenarkan. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana beliau adalah murid Syekh Abdul Hasan Asyadzili, dikatakan haitsu aqamakallah, berdirilah, bertempatlah di mana Allah memposisikanmu di tempat itu. Artinya ketika seseorang itu ditempatkan di makom tajrid, maka dia tidak diperkenankan untuk berpindah ke makom asbab. Begitu juga ketika seseorang ditempatkan di makom asbab, maka tidak diperkenankan berpindah ke makom tajrid. Karena semua itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dua posisi ini tidak perlu diperdebatkan. Karena pada hakikatnya semua sudah ada takarannya, sudah ada wadahnya masing-masing. Nah, yang bermasalah di masyarakat ini, terkadang seseorang oleh Allah diposisikan di makom asbab, tapi dia berpindah ke makom tajrid, seolah-olah dia yang memiliki keramat sehingga mudah mendatangkan rezeki tanpa kerja. Begitu juga seorang ulama yang sudah sukses di bidang materi, kemudian pindah ke makom asbab untuk belajar bekerja, ternyata justru malah bangkrut karena memang posisinya berada di makom tajrid. Oleh karena itu, posisikan di tempat masing-masing antara makom tajrid dan makom asbab. Yang tahu hanya kita sendiri. Dari mana kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan materi. Ketika kita mendapatkan materi melewati tajrid, maka posisi kita berada di makom tajrid. Ketika kita mendapatkan rezeki dari makom asbab atau hasil usaha kita, maka kita berada di makom asbab. Jadi dua fakta ini menarik teman-teman. Nah, nanti jika ingin berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar kira-kira apa pendapat Anda. Nanti bisa kita jawab dan kita diskusikan di sana bersama teman-teman kita. Yang jelas, bertempatlah di mana Allah menempatkanmu, di mana Allah memposisikan dirimu. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.